Bersama saya tentunya Firda Hanasyah Putri selaku narasumber pada pelatihan, dan saya akan men-sharing nih beberapa informasi dan ilmu tentang public speaking. Teman-teman yang di sini gimana nih? Udah pada semangat belum? Sebelum memulai boleh dong ya. eh aku tes dulu ya. Aku tes dulu nih semangatnya. Boleh banget sambil open mic ya. Dan nanti kalau aku bilang peserta pelatihan public speaking, teman-teman bilang semangat, semangat, semangat ya. Oke. Bisa? Oke. Ya. Peserta pelatihan public speaking. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Keras lagi deh, sekali lagi ya, lebih keras lagi. Peserta pelatihan public speaking. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Semangat luar biasa nih ya. Pada siang hari ini pastinya harus selalu semangat karena tentunya akan menarik pelatihan pada hari ini. Nggak lama-lama, lanjut aja ya. Saya lanjut. Next selanjutnya nih ya. Slide. Nah, sebelum memulai pastinya tak kenal maka tak sayang ya teman-teman semua. Perkenalkan, saya Firda Hanasyah Putri. Saya kelahiran 19 Juli 2001 ya, walaupun saya masih muda ya, muda-muda, tapi tetap insya Allah semangat saya nggak muda juga ya, tetap semangatnya tuh dewasa, kuat sekali semangat pokoknya, dan pastinya insya Allah saya juga bisa sharing ilmu nih kepada teman-teman semua, karena saya juga merupakan orang yang biasa gitu ya, berkecimpung di dunia public speaking. Saya juga sebagai memiliki banyak pengalaman kerja di dunia sosial media, khususnya saya sebagai seorang content creator, saya juga brand ambassador, host, dan influencer pastinya ya. Kita public speaking nih kayak sekarang ya, dan kesehatan mental karena basic saya di psikologi nih. Nah, untuk penghargaan sendiri, saya memiliki beberapa penghargaan nih teman-teman ya. Bukan bermaksud sombong, tapi hanya menjelaskan supaya teman-teman tahu, oh iya ya Firda nih yang ini gitu ya, saya tuh yang ini. Nah, beberapa penghargaan saya nih, juara favorit Putri Muda Muslimah Indonesia, Duta Peduli Kesehatan Jiwa, saya juga finalis waktu itu ya, tes debat mahasiswa Indonesia, sama saya juga selected delegates dari Indonesia nih, Asia Youth International Model United atau yang biasa dikenal dengan AIMUN. Oke, next slide ya. Nah, teman-teman, sebelum memulai pelatihan pada siang hari ini, kita boleh dong ya ice breaking session dulu nih buat teman-teman yang lagi sekarang gitu ya, lagi happening banget nih, artis nih, ada artis. Jadi ice breaking session ini tebak tokoh, teman-teman yang bisa jawab akhir saya kasih hadiah ya, saya kasih saldo GoPay boleh ya. Jadi teman-teman harus tebak bener ya semua. Jadi ada beberapa pertanyaan nih harus bener semua ya, dicatat pokoknya ya. Boleh nanti ini panitia, selaku panitia boleh sambil dicatat ini siapa aja yang benar semua ya. Oke, mungkin yang pertama ini bisa dijawab open mic atau di chat ya teman-teman kalau mau jawab. Nah yang pertama nih, tebak tokoh. Ini siapa dia nih? Ada cowok ganteng gitu ya di depan, di hadapan kalian. Tapi jangan salah, ini udah punya istri gitu ya. Jangan sampai kalian ambil juga gitu kan. Nah ini siapa nih teman-teman, kira-kira yuk jawab yuk. Raffi Ahmad. Benar ya. Oke, ini punya peserta yang jawab Raffi Ahmad katanya. Oke, kita lihat. Iya, betul sekali, Raffi Ahmad. Tapi tulisannya Raffi Ahmad, benar banget. Oke, next, lanjut lagi nih. Ini yang kedua nih, guys. Ini siapa ya? Pak Tarno. Ada jam Pak Tarno. Sama lagi nih.
Belum ada yang benar nih ya, kita cek apa jawabannya. Jawabannya kelihatan nggak guys? Itu Luna Maya ya jawaban. Next. Yang ketiga ini adalah salah satu tokoh aktris cantik ya. Sekaligus sekolah di Universitas Stanford sekarang ambil S2. Ada yang ya, ini pada belum tahu ya. Itulah Maudy Ayunda ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ini harus tahu. Ini siapa? Pasti pada tahu semua. Boleh sambil open mic kalau tahu. Ya, belum ada yang tahu. Pak Mario Teguh ya. Ini yang suka ngomong super sekali yang seperti itu ya, Mario Teguh. Ini saya simpulkan ya, ada 4 tokoh dari ice breaking session tadi. Sebetulnya kenapa sih saya tampilin tokoh-tokoh ini, teman-teman? Ini sama dengan judul kita ya hari ini, pelatihan public speaking. Itu mau kenalin ke teman-teman semua bahwa tokoh-tokoh yang ada di layar, teman-teman, ini adalah salah satu ya di antara orang-orang hebat di bidang public speaking. Ya, ini pertama Raffi Ahmad paling kiri ya, teman-teman tahu semua. Dia seorang aktor, seorang MC, presenter ya, pastinya jago ngomong ya kan. Terus yang kedua Luna Maya, ini juga aktris tanah air ya, actingnya keren gitu kan. Terus presenter juga ya, public speakingnya oke. Terus Kak Maudy Ayunda tuh di sampingnya, itu juga ya keren, berprestasi dan pastinya ngomongnya juga jago. Ada apalagi yang paling ujung kanan ya, Pak Mario Teguh, seorang motivator handal ya, bahkan kelas dunia itu ya, sampai ke mancanegara kalau mengadakan seminar, dan dia juga jago public speaking. Nah, harapan saya teman-teman yang join pelatihan kali ini tuh suatu saat nanti bisa seperti mereka ini ya, yang ada di gambar gini. Saya doakan ya, amin. Oke, ini ice breaking sessionnya kita sudah selesai. Lanjut lagi ke materi langsung ya teman-teman ya, nggak lama-lama ya. Nah, itu di situ ada tulisan apa saja yang mempengaruhi percaya diri. Kira-kira menurut teman-teman apa sih yang mempengaruhi percaya diri? Kalau tahu boleh ya tulis di kolom chat, mungkin kalau nggak mau open mic. Nah, pokoknya di sini juga banyak ya yang jawab, katanya apa yang mempengaruhi percaya diri itu kemampuan diri ya. Oke, benar-benar bisa. Terus juga pastinya apa yang kita miliki ya, pengalaman itu juga mempengaruhi percaya diri teman-teman ya. Jadi ngaruh banget gimana kita bisa public speaking itu kalau kita percaya diri. Oke. Nah, itu ada tulisan harus dari mana ya, harus mulai dari mana. Itu ada gambar saya ceritanya lagi ngomong sesuai dengan tema di sini ya, jadi semua gambar saya lagi ngomong. Nah, itu tuh kita tuh harus mulai teman-teman dari ada 4 kata di situ ya. Berani, wawasan, suara, dan gestur. Nanti saya jelasin ya. Berani itu maksudnya apa? Berani itu kita berani untuk mengutarakan pendapat. Berani untuk minimal ngomong aja deh gitu ya. Kalau teman-teman di sini mungkin banyak yang masih pelajar ya. Teman-teman yang masih pelajar nggak perlu khawatir gitu. Kalau misalkan ditanya sama dosen, jawab aja. Minimal kalau misalkan nggak bisa merangkai kata-kata langsung diomongin, tulis aja dulu gitu kan. Yang penting ada suatu keberanian. Nah, terus yang kedua nih teman-teman, selain keberanian tuh wawasan. Nah, ini yang saya bilang tadi, pengalaman atau pengetahuan itu membentuk wawasan. Kalau teman-teman lihat deh, apalagi yang pelajar di sini yang lihat kalau dosen atau mungkin gurunya lagi ngomong di sekolah, itu kan pasti punya ilmu gitu ya, pasti ada sesuatu yang buat di-sharing seperti itu kan kepada murid-muridnya, kepada mahasiswanya. Nah, begitulah kita juga harus punya wawasan, kita bekali diri kita nih sama ilmu supaya kita bisa mengutarakan ilmu yang kita miliki itu, apa yang kita pikirkan itu supaya bisa diutarakan. Nah, selanjutnya juga mulainya dari mana lagi? Dari suara, teman-teman. Nanti ada tips ya, gimana cara kita mengolah suara. Nanti di akhir saya kasih tips gimana cara kita mengolah suara supaya bagus public speaking. Selain suara juga gestur. Nih kayak sekarang nih, saya lagi ngomong di hadapan teman-teman, saya punya gestur kan.
gestur, gimana saya terlihat semangat gitu, gimana nada suara saya, gestur muka terlihat semangat gitu, nggak yang saya ngantuk cuman kayak gini misalkan saya, kan nanti otomatis penontonnya juga nggak semangat gitu kan. Jadi saya harus menunjukkan gestur kalau mau public speaking bagus. Teman-teman pun kayak gitu, harus menunjukkan gestur yang baik kalau lagi public speaking. Oke, nah teman-teman ini dia, ada kata berani ya, berani untuk memulai, jangan takut salah ngomong ya. Jangan takut salah ngomong. Emang banyak banget loh di sini ya yang takut salah ngomong. Takut nanti kalau misalkan saya ngomong satu kalimat nanti ditangkapnya kayak kalimat yang lain misalkan gitu kan. Terus takut salah persepsi. Terus juga takut ngomongnya belepotan istilahnya gitu ya, acak-acakan. Nah, itu jangan ya teman-teman, jangan takut pokoknya salah ngomong. Sama juga nih untuk mulai membuka obrolan. Nah, misalkan ya public speaking itu kan nggak cuma di layar atau di depan orang banyak ya teman-teman. Public speaking itu konteksnya luas loh. Banyak misalkan teman-teman mau wawancara, mau interview kerja misalkan di suatu hari nanti gitu ya. Itu tuh pasti melewati tahapan public speaking. Teman-teman harus ngomong kan, pastinya berbicara di hadapan interviewer gitu ya, di hadapan si penanya ya. Kalau misalkan teman-teman mau kerja di depan HRD, kalian wajib gitu ya mengemukakan diri kalian. Nah, gimana tuh supaya berani gitu, supaya nanti nggak belibet ngomongnya, supaya nanti kata-katanya bagus, dan nanti otomatis berpengaruh pada hasil ya, hasilnya diterima kerja. Nah, itu gimana sih? Nah, itu berani dulu, teman-teman, berani dulu untuk memulai. Nah, memulainya itu jangan langsung kalau misalkan nih teman-teman ya mau interview kerja, latihan dulu lah sebelumnya gitu. Jadi supaya nggak kaget ketika dihadapkan dengan orang lain, interviewernya atau HRD-nya seperti itu. Oke. Kira-kira begitu ya teman-teman untuk berani memulai nih ya. Lanjut. Nah, harus bahas apa ini kali ini? Nah, bingung ya, harus bahas apa nih teman-teman ya? Tadi yang cakupan mau memulai obrolan tuh harusnya bahas apa sih? Nah, ini nih yang perlu dibahas. Banyak kok yang perlu dibahas. Apalagi nih buat teman-teman, mungkin di sini ada yang cowok-cowok ya, yang mau ketemu gebetannya, mungkin di sini, aduh ketemu gebetan ngomongnya apa ya, buka topiknya apa ya, bingung deh ya, nanti takut salah ngomong, lama-lama dia ilfil sama gue gitu kan. Nah, itu nggak perlu khawatir, sebenarnya dari hal kecil kayak gitu aja udah public speaking loh teman-teman ya. Ngobrol sama temen aja udah public speaking. Berbicara di hadapan umum maksudnya bukan kita ngomong sendiri di kaca, bukan, tapi berbicara di hadapan umum, di hadapan orang lain. Nah, itu tuh public speaking. Makanya kita harus memulainya tuh dari banyak topik. Kalau mau ngomong sama gebetan gimana tuh biar nyambung, istilahnya gitu ya. Supaya teman-teman paham di sini wawasan tuh apa sih, apa yang mau kita ajak ngomong, siapa yang mau kita ajak ngomong. Nah, itu tuh yang harus kita bikin nyambung ketika mau public speaking. Kayak misalkan sekarang nih saya lagi di hadapan teman-teman, saya otomatis harus punya wawasan tentang public speaking dong gitu. Nah, teman-teman gitu, kalau misalkan mau ngomong sama gebetan ya contohnya tadi ya, harus punya wawasan dulu, minimal tahu dia itu hobinya apa gitu, minimal tahu dia itu orang yang kayak gimana tipikalnya, minimal itu aja. Atau minimal tahu siapa teman-teman dia deh, atau dia suka nongkrong di mana deh. Nah, minimal seperti itu kan, istilahnya itulah wawasan yang perlu kalian tahu nih teman-teman. Nah, ada banyak wawasannya, ada wawasan umum, terkini hangat tuh kayak ya zaman sekarang disebut gosip ya, gosip hangat, terus akademik, hobi, nasional, internasional, event itu misalkan konser, acara-acara semua. Kalau ngomong sama dulu misalnya contohnya kayak gitu tuh, banyak banget yang perlu dipahami. Wawasan ini salah satu contohnya. Mungkin teman-teman bisa menambah lagi ya, memperdalam lagi wawasan teman-teman semua supaya nanti gampang kalau public speaking itu tinggal oh iya saya udah tahu dong tentang yang ini nih, wawasan ini saya tinggal ngomong aja kayak gitu ya. Jadi intinya wawasan itu penting ya teman-teman semua. Oke, nah ini nih yang saya bilang tadi, gimana sih cara kita mengatur suara. Public speaking itu nggak cuma asal ngomong teman-teman, apalagi kalau teman-teman nanti semua akan pengen gitu ya punya future career di bidang public speaking, misalkan voice over ya, pengen jadi VO talent ya, atau pengen jadi MC, terutama pengen jadi host, itu kan suara tuh perlu dijaga. Nah, ini ada beberapa cara nih supaya teman-teman bisa mengelola suara dengan baik. Pertama, ada singing, humming ya. Singing atau humming itu berlatih
nyanyi juga humming itu kayak gini nih. Jadi suaranya tuh dilatih dari dalam. Nah, itu tuh salah satu bentuk humming ya, teman-teman. Jadi latihan lah kalau mau public speaking, misalkan mau baca puisi, mau baca narasi, atau mau presentasi lah contoh terkecilnya teman-teman ya, supaya suaranya itu nggak habis, boleh latihan dulu. Jadi kayak pemanasan istilahnya. Kalau olahraga kan kita nggak langsung olahraga, tapi cedera otot ya kan, jadi kita perlu pemanasan. Begitupun dengan ngomong gitu, dengan public speaking, kita juga perlu pemanasan dengan cara singing atau humming. Terus yang kedua, use diafragma. Nah, itu menggunakan diafragma itu pernapasan yang dari perut, teman-teman ya. Apalagi jadi MC. Misalkan nih teman-teman ya, MC acara formal. Selamat siang hadirin sekalian. Nah, gitu yang contohnya seperti itu. Atau yang di bioskop. Nah, suara-suara yang ibu-ibu bioskop itu kan, mohon perhatian, Neng, kayak gitu kan. Pintu teater 3 telah dibuka. Misalkan contohnya gitu. Itu tuh semua pernapasannya itu bersumber di perut. Jadi biar itu suaranya lebih teratur. Terus juga yang ketiga ada clear voice ya. Gunakan suara yang jelas. Nih kayak saya ngomong, artikulasi saya jelas. Mulutnya terbuka kalau ngomong nggak yang gitu. Jadi pokoknya gimana sih cara artikulasinya supaya jelas, teman-teman hindari lah minum es misalkan gitu kan, jangan sampai itu serak suaranya, atau mungkin hindari makanan-makanan pedas gitu ya yang bisa bikin sariawan, itu kan ngaruh nanti ke mulut, pembukaan mulutnya. Nah, itu harus dijaga banget. Sama juga yang selanjutnya adalah know the spot, atau jangan berbicara hingga nafas habis. Nih kayak saya nih, saya kalau lagi bicara kan panjang, tapi tetap aja ketika nafas saya habis, saya akhiri kalimat saya jadi sambil tarik nafas nih, kayak gini nih contohnya. Nah, begitu saya berhenti sedikit, saya langsung tarik nafas. Nah, begitu saya ngomong itu saya tahan nafas. Jadi kayak gitu teman-teman. Ada beberapa cara nih ya untuk membuat instrumen pada istilahnya cara-cara nih supaya suaranya bagus ketika public speaking. Boleh dicatat ya teman-teman ini supaya jadi gambaran teman-teman semua. Nah, ini nih selanjutnya ya. Pokoknya ini sudah sampai di penghujung nih teman-teman ya, supaya teman-teman tahu gestur juga salah satu bagian penting selain daripada materi, selain daripada wawasan. Tadi kan ya kita tahu kalau mau public speaking harus wawasannya luas, materinya banyak, terus juga berani ya, ketiga. Terus tadi apa, suara. Nah, sekarang yang keempat, gestur. Nah, ini gestur seperti yang saya sedang omongin sekarang ya, tampilkan di hadapan layar teman-teman semua. Gestur saya bersemangat gitu ya, mata saya berbinar, terus mulut saya sering tersenyum, jadi gesturnya itu menarik gitu. Terus juga pastinya menyenangkan sehingga akan nggak lemas gitu, nggak lesu dengerin saya kayak. Nah, ini nih gesturnya tuh juga jangan terlalu banyak teman-teman ya, don't too much, tapi cukup aja, tapi jangan kedikitan juga. Gunakan eye contact ya, gunakan eye contact itu kalau misalkan khususnya nih buat teman-teman yang pengen ngomong secara langsung di hadapan orang banyak. Misalnya contoh terkecil, mungkin teman-teman mau presentasi nanti di sekolah gitu, di kampus. Nah, ini bisa harus eye contact. Jadi liatin matanya orang-orang gitu, liatin semua mata-mata penonton gitu. Karena nanti ketika penonton ini dilihat seperti saya nih, mungkin melihat di sini ada peserta ya, saya melihat Mbak Aris, mungkin ya Mbak Arisna saya melihat di sini, atau saya melihat Mbak Miranti di sini kan. Kalian pasti akan merasa saya berbicara kepada kalian, betul kan? Pasti kalian akan merasa, oh iya nih si pembicaranya nih Mbak Firdani lagi bicara sama saya, karena saya tatap matanya. Nah, itu fungsinya eye contact tuh teman-teman. Jadi kalau lagi public speaking, jangan sampai sekali nunduk ke bawah gitu, jangan. Apalagi kalau misalkan interview kerja ya, tatap saja udah interviewernya, matanya ditatap seperti ini gitu. Cuek aja, percaya diri aja, jangan yang lesu kayak gini, ngadep bawah atau ngadep samping kanan kiri, jangan ya, itu jangan dilakukan pokoknya. Nah, oke, selanjutnya gunakan ekspresi yang sesuai ya, tadi yang saya bilang, ketika kita sudah tahu wawasan, sudah banyak ilmu, kalau kita ngomong itu pasti otomatis sesuai, pasti nyambung. Nah, sama juga ekspresi, ketika kita udah bisa public speaking, pasti ekspresi kita harus menyesuaikan dong ya. Kalau misalkan nih kita lagi public speaking untuk acara pernikahan, ya contohnya nih,
kita jadi MC deh, jadi MC di acara pernikahan. Ekspresi yang harus ditampilkan ekspresi bahagia gitu ya, senang menyambut pernikahan. Berbeda dong sama ekspresi ketika disuruh baca doa ya. Kalau ekspresi baca doa kan nggak mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kan nggak mungkin ya istilahnya. Nah, kalau misalkan lagi pernikahan pun nggak mungkin yang para hadirin sekalian tundukkan kepala. Itu kan nggak mungkin ya. Itu kan membaca doa. Jadi gitu teman-teman, fungsinya harus sesuai ekspresinya. Terus terakhir nih, atur sikap duduk dan berdiri dan berjalan ya. Coba teman-teman mungkin kalau suka ngeliat deh, ada video TED Talks itu yang di YouTube itu salah satu program dari luar negeri ya, bukan di Indonesia. Acara TED Talks itu sering banget banyak narasumber di situ yang bagus-bagus. Mereka selalu berdiri. Nah, tapi kita lihat cara mereka berdiri di sana, teman-teman mungkin bisa lihat ya. Berdirinya itu diem aja ya, jalan hanya sedikit-sedikit, nggak yang terus-terus jalan, nggak yang terus-terus bergerak. Itu kan berpengaruh juga sama audiens. Nanti kalau kita banyak bergerak, audiens tuh pusing, ini kanan kiri mulu gitu kan. Nanti di komen gitu. Misalkan duduk juga teman-teman, jangan yang duduk terus. Kalau misalkan di dalam suatu acara, jangan yang cuma duduk terus aja. Kecuali sekarang saya lagi webinar, sekarang kan di hadapan teman-teman kan, di hadapan laptop itu kan duduk terus, itu kecuali ya. Tapi kalau misalkan di hadapan halayak ramai nih, di dalam kelas misalkan atau di acara-acara, jangan ada berdirinya, sekali duduk kayak gitu. Pokoknya teman-teman, kira-kira kalau misalkan kita ingin public speaking bagus, kita kan juga harus punya ekspektasi ya. Kita kasih harap kita sendiri gitu, intinya seperti itu ya. Gimana kalau misalkan kita lagi di public speakingin orang gitu ya, gimana cara kita tuh nyaman melihat orang itu. Nah, dia tuh saya nyaman melihat dia kalau dia melihat mata saya gitu kan, atau ekspresinya senang juga, ekspresinya semangat dan lain sebagainya. Nah, itulah yang harus teman-teman terapin juga buat diri teman-teman semua. Oke, nah ini kita udah sampai di penghujung nih teman-teman ya. Nah, pas banget sudah sampai di penghujung pelatihan pada hari ini. Dan pastinya kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget ya diajukan di kolom chat, boleh, atau nanti setelah ini. Karena berhubung waktu sudah juga habis ya, durasi sudah habis. Mungkin kita akan bertemu di pelatihan berikutnya. Pokoknya teman-teman boleh hubungi saya. Di IG saya ada Firda Hanasya, atau di email dan pastinya nomor telepon saya 0822744388 ya. Gampang pokoknya ada dia. Oke, itu di sini. Masih senangan ya sampai akhir. Mungkin untuk menutup, sekali lagi saya ingin mendengar suara teman-teman nih ya, serta pelatihan public speaking terus teman-teman. Oke, yuk mulai ya teman-teman, yuk peserta pelatihan public speaking. Semangat. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan ikut pelatihan hari ini ya. Semoga pelatihan ini bermanfaat. Sampai jumpa di pelatihan-pelatihan berikutnya teman-teman. Selamat siang semua, sampai jumpa.